Oke, baik. Di sini akan menjelaskan mengenai berpikir dan berpikir matematis. Yang pertama ada berpikir. Berpikir menurut Sultania adalah kemampuan seseorang dalam mengingat, mempertimbangkan sesuatu serta dapat mengambil keputusan suatu masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua ada berpikir secara matematis, yaitu menurut Musom, Borton, dan Starkey. Maksud dari berpikir matematis adalah proses dinamis yang memperluas cakupan dalam kedalaman pemahaman matematika. Jenis-jenis berpikir matematis. Yang pertama ada pemahaman matematis, kemampuan untuk memahami konsep matematika dan mengubahnya ke bentuk lain. Yang kedua, pemecahan masalah matematis, kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi. Yang ketiga, komunikasi matematis, kemampuan untuk mengungkapkan ide atau argumen matematika secara jelas dan logis, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, koneksi matematis, kemampuan untuk mengaitkan konsep matematika dengan konsep lain dalam matematika atau dengan disiplin ilmu lainnya. Yang kelima, penalaran matematis, yaitu kemampuan untuk membuat argumen logis, menarik kesimpulan, dan memberikan alasan yang valid dalam konteks matematika. Yang keenam, representasi matematis, yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk representasi seperti diagram, grafik, tabel, atau persamaan untuk menggambarkan konsep atau hubungan matematika. Yang ketujuh, berpikir kritis dan kreatif matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara analitis, evaluatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya ada berpikir induktif. Yang pertama, generasi induktif menarik kesimpulan umum berdasarkan sejumlah pengamatan spesifik. Yang kedua, induksi statistik menggunakan data statistik dari sampel membuat kesimpulan tentang populer yang lebih besar. Yang ketiga ada penalaran kasual, menentukan hubungan sebab akibat antara dua peristiwa atau variabel berdasarkan pola yang diamati. Yang keempat, penalaran tanda, menarik kesimpulan berdasarkan tanda atau indikator tertentu menunjukkan adanya fenomena atau peristiwa tertentu. Yang kelima, penalaran analogis, menarik kesimpulan berdasarkan kesamaan antara dua situasi atau objek yang berbeda. Baik, penerapan berpikir induktif dalam pemecahan masalah harga emas Antam. Apa sih berpikir induktif? Berpikir induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari pengamatan terhadap beberapa kejadian spesifik untuk menyusun pola atau kesimpulan umum. Selanjutnya ada studi kasus nyata. Harga emas Antam tidak tetap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga, serta kondisi pasar global. Contoh, jika dalam beberapa pekan terakhir harga emas cenderung naik, kita sudah mencari data-datanya, bisa dilihat. Kita akan buktikan apakah harga emas di tahun 2026 bakal naik berapa ribu rupiah nih dengan menggunakan perhitungan matematika, materi deret aritmatika. Kita buktikan. Rumusnya sudah kita terangkan di poster ini. Selanjutnya kita lanjut ke langkah perhitungan. Kita mencari D. Kita tahu sendiri D itu rata-rata kenaikan tahun. Dengan rumus D, harga emas berikutnya dikurang harga emas sebelumnya. Contoh kayak harga emas 2017 dikurang 2016. Terus abis itu ditambah harga emas 2018 dikurang 2017 sampai seterusnya sampai di 2024. Terus kita dapat nih, terus habis itu dibagi 8, kita dapat nih hasilnya sebesar Rp117.250. Terus habis itu kita tahu nih harga emas di tahun 2024, kita tambah dengan yang sudah kita cari tadi dan kita tahu perkiraan harga emas di tahun 2025 sekitar Rp1.646.250 per gramnya. Cara memecahkan masalah studi kasus. Pemecahan masalah dengan berpikir induktif. Yang pertama, mengumpulkan data.
mencatat harga emas dalam periode tertentu seperti harian atau mingguan, mengidentifikasi faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi dan perubahan nilai tukar. Yang kedua, menganalisis pola. Jika harga emas meningkat, maka nilai tukar harga emas pembelian akan setara dengan harga yang baru. Jika lonjakan inflasi diikuti dengan kenaikan harga emas, maka dapat disimpulkan bahwa emas berfungsi sebagai aset lindung nilai. Yang ketiga ada menarik kesimpulan umum. Berdasarkan pola yang diamati, harga emas cenderung meningkat saat kondisi ekonomi tidak stabil. Investor dapat memanfaatkan informasi ini untuk menentukan waktu yang tepat dalam membeli atau menjual emas. Baik, kesimpulan dari hasil penerapan berpikir induktif dalam pemecahan masalah harga emas antam. Nah, dengan menggunakan berpikir induktif, pola perubahan harga emas dapat dianalisis berdasarkan data historis dan faktor eksternal yang memengaruhinya. Nah, kesimpulan yang diperoleh dapat membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti membeli emas saat tren, kenaikan terlihat jelas, atau menjual ketika harga mulai menurun.